Pada tahun 2012, CEO Mark Zuckerberg menulis sebuah email kepada produk direktur Facebook. Saat itu, Facebook sedang mempertimbangkan apakah memberikan akses data kepada aplikasi pihak ketiga adalah sebuah tindakan yang berbahaya atau tidak. Zuckerberg menulis, "Saya sangat skeptis apakah ada risiko strategis dari data yang akan bocor. Saya tidak pernah tahu satupun kasus di mana kebocoran data dapat menyebabkan masalah bagi perusahaan." Sebuah kalimat yang hari ini terdengar seperti ironi. Kalaupun Zuckerberg punya mesin waktu, ia mungkin akan kembali ke hari itu karena saat itu seluruh dunia sedang duduk di atas bom waktu dan tidak ada yang akan menyadarinya. Bayangkan, sebuah dunia di mana tombol like, foto hiburan, dan daftar teman terlihat seperti hal yang biasa, padahal sesungguhnya itu adalah potongan puzzle yang membentuk gambar dari diri Anda. Selama bertahun-tahun, Facebook memberikan akses kepada pihak ketiga tanpa mereka pernah menyadari resiko yang akan terjadi di masa depan. Hingga pada tahun 2018 terjadilah skandal data privasi terbesar dan pertama yang kita kenal dengan Cambridge Analytica. Oke, kasus ini bermula pada 17 Maret 2018 di mana seorang pria rambut pink bernama Christopher Wylie, seorang mantan data scientist Cambridge Analytica. Wylie membuka tabir rahasia yang mengejutkan dunia, di mana dia mengatakan bahwasanya Cambridge Analytica telah membeli data Facebook sebesar puluhan juta warga Amerika tanpa izin. Data itu digunakan untuk membangun apa yang ia sebut sebagai psychological warfare tools. Dari data yang tampak kecil, like, repost, halaman yang disukai, mereka menyusun profiling psikologis seseorang. Siapa yang mudah marah, siapa yang pesimis, siapa yang takut kriminalisasi, siapa yang rentan terhadap teori konspirasi, semua itu digunakan mulai dari tahun 2014 hingga 2016 untuk mempengaruhi pemilihan pemilu di Amerika. Tujuannya sederhana, mendorong Presiden Trump ke kursi Presiden Amerika Serikat. Dan ketika berita ini pecah, Facebook sangat panik. Mereka memblokir Wylie, memblokir Cambridge Analytica, memblokir penelitinya, bahkan menutup perusahaan induknya. Tapi semuanya sudah sangat terlambat. Saham Facebook saat itu anjlok hingga 119 miliar dolar, mengakibatkan Zuckerberg dipanggil ke Kongres. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, masyarakat memahami satu hal, data bisa mempengaruhi demokrasi. Bukan teori, bukan kemungkinan. Ini benar-benar terjadi. Sebenarnya, para akademisi sudah memperingatkan ini sejak 2013. Dua peneliti dari University of Cambridge menerbitkan temuan bahwa dengan melihat likes Facebook, mereka dapat memprediksi kepribadian seseorang, mulai dari orientasi politik, stabilisasi emosi, hingga kemungkinan seorang akan depresi atau tidak. Mereka bahkan menulis dalam laporannya, prediksi ini bisa mengancam kesejahteraan, kebebasan, bahkan kehidupan seseorang. Lalu, apa sih yang dilakukan Cambridge Analytica? Mereka melakukan yang disebut dengan data interference. Istilah baru yang makin relevan saat ini bukan hanya mencuri data, tetapi mengintervensi cara seseorang berpikir dan memilih. Bagaimana caranya? Dengan memprofilkan orang berdasarkan ketakutan mereka, kemarahan mereka, kebiasaan mereka, sentimen politik mereka, dan titik kelemahan psikologis mereka. Kemudian, mereka akan ditayangkan iklan-iklan yang dirancang khusus untuk mendorong emosi tertentu. Iklan untuk memicu ketakutan, membesar-besarkan teori konspirasi, atau membuat orang apatis dan tidak mau memilih. Teknik ini belakangan disebut dengan micro-targeting psikologis. Contohnya, kalau algoritma mendeteksi Anda tipe mudah cemas, Anda akan mendapatkan iklan politik yang menakutkan. Namun, kalau Anda cenderung pemberontak, Anda akan mendapatkan pesan bahwa sistem politik ini akan busuk, sudah busuk, agar Anda memilih kandidat tertentu. Inilah pertama kalinya manusia melihat dengan jelas bahwa
data bukan hanya sebuah alat informasi, tapi data adalah sebuah amunisi politik dan algoritma adalah senjatanya. Skandal Cambridge Analytica bukan hanya mengguncang Amerika Serikat, ia menjadi pemicu kesadaran global atau semacam sirine yang berbunyi keras, mengingatkan dunia bahwa data pribadi bukan lagi sebuah catatan digital, tetapi fondasi stabilitas sosial dan demokrasi. Sejak kisah Christopher Wylie mengungkapkan bahwa data puluhan juta orang disalahgunakan tanpa izin, dunia mulai bergerak. Hanya beberapa minggu setelah skandal Cambridge Analytica meledak, Uni Eropa memberlakukan GDPR, General Data Protection Regulation, atau regulasi privasi yang menurut kita paling ketat di dunia. GDPR ini mengubah banyak sekali undang-undang data privasi sebelumnya. Seperti saat ini kita diberikan hak akses, hak dilupakan atau right to be forgotten, atau hak untuk mendelete data kita, dan selanjutnya adalah hak portabilitas data. GDPR juga mendenda 4% kepada perusahaan yang melanggar dan kewajiban menunjuk seorang DPO dan melakukan persetujuan eksplisit. GDPR menjadi template yang mempengaruhi semua negara setelahnya. Salah satunya Brasil yang mengikuti jejak Eropa dengan mengeluarkan LGPD, sebuah aturan komprehensif yang memberikan perlindungan data ke lebih dari 200 juta penduduk Brasil. LGPD mengadopsi banyak prinsip GDPR, termasuk prinsip transparansi, pengendalian data, hingga sanksi administratif. Di samping itu juga, negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura juga ikut memperbarui Personal Data Protection Act, memperketat aturan tentang persetujuan atau consent, melakukan perketatan tentang bagaimana pelaporan kebocoran, hingga hukuman-hukuman denda kepada perusahaan yang melanggarnya. Negara ini menjadi salah satu pionir regulasi privasi di Asia, membuka jalan bagi banyak negara tetangganya seperti Indonesia. Indonesia juga akhirnya menyusul. Pada Oktober 2022, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, regulasi yang sangat besar yang menandai perubahan paradigma. Yang pertama, sekarang kita mengakui bahwa data pribadi sebagai hak fundamental sebuah warga, kewajiban organisasi melakukan pemrosesan data yang sah, kewajiban pelaporan insiden 3 kali 24 jam, hingga sanksi administratif dan pidana. Undang-undang ini menjadi tonggak historis, menciptakan sistem hukum privasi yang sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Skandal Cambridge Analytica membuka mata dunia bahwa data dapat digunakan untuk memecah masyarakat dan memanipulasi pemilu. Data dapat digunakan untuk mengintervensi perilaku dan pikiran manusia. Karenanya, negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, India, Afrika Selatan, hingga Kanada semuanya memperbarui atau menciptakan undang-undang privasi baru mereka setelah tahun 2018. Inilah momen ketika privasi berubah dari isu teknis menjadi isu geopolitik. Ketika regulasi privasi bukan lagi sekedar compliance, tapi pertahanan negara. Ketika dunia sadar bahwa perlindungan data pribadi adalah syarat masa depan yang aman dan adil. Dengan kata lain, Cambridge Analytica bukan hanya sebuah skandal, ini adalah sebuah transformasi era baru digital privacy di dunia. Pada tahun 2018, Cambridge Analytica akhirnya bubar, kantornya ditutup, dan nama mereka menjadi simbol kejatuhan industri data ilegal. Namun, masalahnya tidak ikut bubar. Justru sebaliknya, skandal ini membuka kotak Pandora. Kini kita tahu, perusahaan digital mengumpulkan lebih banyak data daripada yang kita pikirkan. Data digunakan bukan hanya untuk iklan, tetapi untuk membentuk keyakinan politik. Interferensi bukan lagi sebuah teori, ini kenyataan yang sangat berbahaya, dan kita baru menyadari setelah semuanya sudah terjadi. Video ini adalah pengantar dari serial baru video kita tentang bagaimana perusahaan dapat mengimplementasi tata kelola data privasi
di lingkup perusahaan, agar kita dapat menciptakan ruang digital yang aman bagi semua. Anda dapat melihat series video tersebut di channel YouTube Bitlion. Terima kasih.